Halo teman-teman, saya Typhoon. Teman-teman, saya kirimkan salam hangat, hormat, dan cinta di hari yang baru ini untuk kalian semua. Tunggu Dede, tunggu. Dede melihat saya mulai merekam video lagi, dia langsung datang. Maaf ya, sudah 8 hari kita tidak bertemu. Tidak Isabel, sini kamu. Ke sini. Isabel, ke sini. Tidak, jangan sekali-kali. Nakal, aku bilang tidak. Sekarang akan terjadi pertengkaran. Anak-anak cewekku nggak bisa berbagi aku. Sudah 8 hari kita tidak bertemu. Pertama-tama aku minta maaf kepada kalian. Ada apa? Kakak, sudah beberapa hari anak-anak sakit. Aku sibuk merawat mereka, teman-teman. Itu benar-benar melelahkan kami. Shh, tenanglah, Dede. Lihat, biasanya mereka tidak melakukan ini, tahu tidak? Sumpah, aku duduk di sini. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara, tidak ada keributan, tidak ada perdebatan, tidak ada apa-apa. Semuanya bertindak sesuka hati mereka. Setiap kali aku mulai merekam video, lihat saja. Terutama Dede, Isabel, mereka tiba-tiba jadi semangat, mulai bertingkah aneh. Nak, jangan berebut aku dong, aku sayang kalian semua. Kalian anak-anakku, aku sayang kalian semua, semuanya. Dede. Ya guang ya, Dede. Apa yang aku bilang tadi ya, anak-anak anjing itu sakit. Kami harus mengurus mereka, teman-teman, mengobati mereka dan segala macam. Jadi itu benar-benar melelahkan kami. Alhamdulillah, sekarang kondisi mereka semakin membaik. Makanya saya bilang, ayo kita kembali ke YouTube. Kalian penasaran sama saya, kalian menghubungi dan bertanya. Akhirnya saya bilang begitu. Ayo kita bangkit, kumpulkan semangat lagi dan mulai lagi video-video ini. Tapi sebelumnya, saya mau mengurung dulu si Isabel. Isabel, sini. Soalnya Isabel bakal bikin ribut teman-teman. Jadi lebih baik kita amankan dulu. Ngomong-ngomong, kita kedatangan tamu baru. Taka, Taka Tiki Taka Tuku. Sini, saya memang panggil dia begitu. Taka Tiki Taka Tiki. Namanya sendiri adalah Taka. Tahun lalu juga kita pernah kedatangan tamu. Ayo, sini nak, sini. Hopala. Hopala, di mana anak perempuanku yang cantik? Di mana cintaku? Lihat, mulutnya bergetar seperti ini saat dia bersemangat. Tahun lalu dia juga jadi tamu kita. Tahun ini dia datang lagi. Dia akan jadi tamu kita selama seminggu atau 10 hari di sini. Aku sangat suka Taka ini. Lihat, dia datang ke sini, aku bawa dia ke rumah. Di rumah dia, naik ke pundakku. Tidur di pundakku, teman-teman. Dia benar-benar anak yang baik. Seperti anak kecil sungguhan. Sangat polos. Saya benar-benar sangat menyayangi Taka. Masya Allah, si gadisku. Saya juga sudah membiasakan dia dengan yang lain. Rocky, kamu cemburu ya Rocky? Rocky nakal. Kalau saya menyayangi anjing lain, Rocky langsung cemburu. Isabel juga mulai. Dia juga jadi gila. Taka, ayo turun. Teman-teman, dia anak yang sangat baik, sangat lembut ya. Sungguh, aku sangat sayang sama Taka. Lihat deh, dia waktu tidur. Lucu banget. Dia belum terlalu terbiasa dengan anjing lain. Rocky, Taka kita itu lebih sosialita. Cewek yang lembut. Aku juga sudah membiasakannya. Sekarang dia sudah cocok di sini. Dengar, anak-anak ini, teman-teman. Kalian tahu kan, beberapa hari yang lalu mereka datang berkunjung ke rumah kita. Waktu itu aku bilang ke kalian, salah satu dari mereka ini sedang sakit. Aku juga sudah bilang ke pemiliknya. Dia bilang, anak yang satunya juga mengalami hal yang sama. Tapi keesokan harinya sudah membaik. Tapi menurut kesan pertamaku, anak ini mungkin sakit. Aku bilang mungkin ini gejala awal parvo. Begitu kataku untuk anak itu. Setelah itu, keesokan harinya anak itu benar-benar sakit. Lalu kami mulai pengobatan. Sayangnya, dia juga hanya hidup 2 hari. Karena sudah agak parah. Setelah itu, kami kehilangan anak itu. Mereka total ada 6 bersaudara. Sekarang, tinggal 5 ekor yang tersisa. Kami merawat semuanya. Mereka benar-benar dalam kondisi buruk. Yang paling kanan itu, anak laki-laki yang paling kanan, dia tidak mengalami apa-apa. Syukurlah. Sempat ada gejalanya. Jadi bukan berarti sama sekali tidak kenapa-kenapa. Itu baru gejala awalnya. Itu berubah menjadi diare berdarah. Saya langsung mulai pengobatan lebih awal. Syukurlah, kami berhasil menyelamatkannya di tahap awal. Mereka jatuh sakit. Kami mulai memberikan cairan infus kepada mereka. Setelah itu, sekarang mereka sangat baik, sehat sekali, tidak ada masalah sama sekali. Coba saja kalian lihat keadaan mereka waktu itu. Waktu mereka sakit, mereka benar-benar seperti sekarat. Tidak makan, tidak minum, tidak bisa berdiri. Mereka benar-benar dalam kondisi sangat buruk, lihat. Dua-duanya ada di sini. Lihat, ya ini juga sangat baik keadaannya. Ini anak kita. Setelah itu dia makan, nafsu makannya membaik, dia mulai pulih. Nak, bagaimana kabarmu cantikku? Gimana kabar sayangku? Lalu sekarang dia sakit lagi. Tadi malam dia demam. Aku sudah memberinya obat. Setelah itu dia sakit lagi. Yang ini dibandingkan dengan yang lain sangat kecil teman-teman. Biar aku tunjukkan seperti ini. Karena ukurannya sangat kecil dibandingkan yang lain.
Sepertinya dia tidak cukup menyusu dari induknya, jadi tetap kecil. Itulah sebabnya kekebalannya sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain. Kadang membaik, kadang sampai tak sadarkan diri lagi. Kadang membaik, kadang sampai tak sadarkan diri lagi. Tapi dengan izin Allah, kami akan memulihkan si kecil ini. Sebelumnya dia sempat membaik, lihat ini. Dia makan, dia minum airnya. Dia berlari, berjalan-jalan di kebun. Keesokan harinya, dia sakit lagi. Ya, sekarang dia demam lagi, masih demam. Nak, apa yang terjadi dengan puteri cantikku? Apa yang terjadi dengan gadis cantikku? Dia juga anak laki-laki bermata biru ini. Sebenarnya, yang bermata biru ini, tahu tak? Aku bilang, bagaimana kalau aku kasih nama dia Cakar ya? Cakar. Cocok tak teman-teman? Sini nak. Ini memang yang terakhir kok. Kami belum bisa memberinya makan. Dia makan sangat sedikit. Kami juga terus melanjutkan pengobatannya. Kami memberikan infus dan obat-obatan khususnya. Yang ini juga sangat parah. Sekarang alhamdulillah, dia sudah mulai lebih segar, sudah mulai pulih. Lihat matanya, bang. Yang satu berbeza, yang satu lagi juga berbeza. Anak ini sangat cantik. Tapi di antara mereka, yang paling lemah adalah yang ini, bang. Yang sistem imunnya paling rendah. Kami sudah melakukan segala cara untuknya. Kami belum benar-benar bisa membuatnya pulih. Tapi insya-Allah dia akan sembuh. Karena kak, penyakit yang mereka alami itu parvo, diare berdarah. Kebanyakan anak anjing memang mengalaminya. Maksudnya, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan penyakit seperti itu. Namanya parvovirus. Misalnya, seekor anjing di jalanan melahirkan 10 ekor. Paling banyak 2 yang bertahan hidup. Atau hanya 1, sisanya mati. Itu untuk menjaga keseimbangan alam. Penyakit ini meruntuhkan sistem kekebalan tubuh hewan, menyerang usus, lambungnya. Pokoknya seperti yang kamu tahu. Hewan itu membusuk dari dalam, teman-teman. Kalau tidak diobati, umurnya paling lama 5 hari. Meski diobati pun, tidak ada jaminan 100%. Karena memang penyakit ini tidak ada obatnya. Tidak ada pengobatan khusus. Maksudku, tidak ada obat yang bisa langsung menyembuhkan, seperti kalau kena flu. Semuanya hanya dengan perawatan penunjang. Dengan berbagai macam obat. Maksudku, kami memberikan 10-12 obat sehari. Silakan Anda hitung sendiri. Kalau bisa diselamatkan dengan cara itu, ya kami selamatkan. Reaksi terbesar pada penyakit ini. Diagnosis dini. Jika kamu mulai lebih awal, begitu kamu merasa ada yang tidak beres, peluang untuk menyelamatkannya sedikit lebih tinggi. Tentu saja, obat yang kamu gunakan di sini sangat penting. Berkat obat-obatan yang kami gunakan, alhamdulillah, anak-anak kami bisa bangkit dan pulih. Anak laki-laki kami yang bermata biru ini juga sedikit demam. Mas, demam itu bagus. Kalau ada demam, berarti tubuh sedang melawan. Kalau demamnya turun, baru kamu harus khawatir. Kita tetap lanjutkan pengobatan tambahannya, insya Allah. Keduanya juga akan sembuh. Nanti bisa lari dan bermain seperti yang lain. Kan, Pasha? Yang ini tadi pagi sudah jalan-jalan. Lihat saja. Energinya memang lumayan, tapi masih ada demam, ya, demam. Itu sedikit menenangkannya, teman-teman. Kita turunkan demamnya, ya, sayang. Kita turunkan demamnya, ya. Mau aku mandikan kamu dengan air dingin supaya kamu segar kembali? Mau aku ajak kamu berenang? Iya, jagoanku. Masya Allah, kamu hebat sekali. Itu memang sering terjadi sama anak anjing, Bang. Pemiliknya sudah kasih vaksin juga, tapi tetap kena. Waktu pertama kali datang juga sudah ada. Karena semuanya tinggal di lingkungan yang sama, jadi menyebar. Sekarang, parvo tidak terlalu berpengaruh pada anjing dewasa. Maksud saya belum pernah melihat parvo pada anjing dewasa sama sekali. Shh, Dede, jangan. Jangan manja, saya belum pernah melihatnya. Itu sebabnya dia tinggal di antara mereka. Sebenarnya, ruangan mereka biasanya di sisi lain. Karena mereka sedang sakit, kami membawa mereka ke sini. Kami mengawasi mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bayangkan saja, seperti sedang berjaga. Ngurus yang ini, ngurus yang itu, jagain yang satu, jagain yang lain. Dalam 1 minggu 8 hari terakhir ini, sangat melelahkan kami. Insya Allah mereka akan sembuh. Sekalian ada satu lagi anjing milik kakak perempuan kita. Sebentar lagi kita akan ke sana. Hal ini saya pikir akan membuat vlog harian untuk kalian. Anjingnya juga mengalami hal yang sama. Alhamdulillah, kita juga bisa dibilang sudah menyelamatkannya. Jenisnya adalah Belgian Malinois, anjing gembala Belgia. Kalian selalu bilang ke saya untuk membelinya. Sebentar lagi kalian juga akan melihatnya. Saya mohon, jangan kecewakan saya. Tolong ya. Untuk mendukung video ini, tolong like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Saya akan sangat senang. Like dan komentar kalian sangat berharga bagi saya. Jangan kecewakan saya, tolong ya. Jangan malas. Dan kalian tahu bro, saya selalu menampilkan orang-orang yang paling sering berkomentar. Sekarang kalian bisa melihat 5 orang di layar. Bahkan, biar jadi 4 saja. Terakhir kali kita bilang 3, tapi kita tampilkan 5. Kali ini kita ambil tengahnya, jadi 4. Kalian sedang melihat 4 orang yang paling banyak berkomentar. Terima kasih sudah berkomentar. Semoga kalian selalu sehat. Saya juga akan membagikan siapa saja yang paling banyak berkomentar di video berikutnya.
Tinggalkan komentar sebanyak yang kalian bisa di bawah. Natasha. Ngomong-ngomong, kita ceritanya sudah membuat tempat untuk diri kita sendiri di sini. Rasanya bukan tempat kita sendiri, tapi seolah-olah kita yang datang ke tempat anjing-anjing, bro. Semua anjing nongkrong di sini. Ya sudahlah, yang penting anak-anak baik-baik saja, teman-teman. Yang lainnya tidak penting. Kalau saja kita bisa menyelamatkan mereka dengan izin Allah, aku tidak meminta apa-apa lagi dari Tuhanku. Kalian juga jangan lupa ucapkan Masya Allah untuk anak-anak kita. Aku mohon. Ayo, anak-anak muda, keluar, 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 keluar. Ucapkan Masya Allah, Kak. Bayi-bayi itu bisa kena nazar. Taka, kamu juga mau ikut? Taka juga langsung terbiasa. Lihat saja. Kalau kalian memelihara anak anjing, Kak, jangan lupa beri obat parasit dalam dan luar, serta vaksinnya ya. Bisakah saja kamu mengalami situasi seperti ini? Semoga Allah melindungi, tapi ini bisa terjadi pada siapa saja. Instagram saya, Telefon Demetri TV. Jika Anda menghubungi saya dari sana, saya akan membantu Anda sebisa mungkin. Sekarang, ayo kita lihat anak-anaknya. Sudah lama kalian tidak melihat anak-anak. Saya tahu kalian merindukan mereka. Beberapa hari yang lalu, saya sempat motong rumput di sini sedikit, teman-teman. Ares, kenapa kamu menumpahkan air itu, monyet Ares? Monyet Ares, kenapa kamu menumpahkan air itu, si singa kecilku? Aku sudah motong rumput di sini, tapi belum selesai juga. Bro, rumputnya jadi parah banget. Rumputnya benar-benar tumbuh tinggi. Kalian bisa lihat sekelilingnya. Aku sudah membersihkan tempat ini dengan baik, jadi lebih terbuka sekarang. Besok aku akan lanjut memangkas rumput-rumput ini lagi. Aku harus membersihkan kebun ini sampai benar-benar bersih. Ada apa Tyson Baba? Faisal juga jalan-jalan ke sana. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untuk kalian. Esko, Tony, Jegi Hanum kita sudah melahirkan teman-teman. Selamat ya. Kita sekarang punya cucu-cucu yang sehat dan lucu. Dan aku akan memberitahu kalian sesuatu yang bakal bikin kalian kaget. Lihat, sumpah kalian bakal kaget. Marla sudah melahirkan. Aku sama sekali nggak nyangka. Aku kaget banget. Ini benar-benar kejutan buat kami. Marla melahirkan, teman-teman. Anjing berumur 10 atau 11 tahun melahirkan. Aku terkejut. Aku benar-benar terkejut. Sumpah, aku sangat terkejut. Dia melahirkan, tapi nanti akan kuceritakan apa yang terjadi. Hector Baba, nak, kamu sedang apa? Putriku yang cantik. Hector Baba, apa kabar jagoanku? Putra tampanku, kamu pamer lagi di sana ya. Putra karismatiku. Aku juga bawa anak roek baru kita ke sini. Namanya aku kasih Maria. Kalian tahu, supaya cocok dengan Marla. Maria, anak perempuanku. Di matanya juga ada sedikit infeksi. Kami sudah mulai pengobatan supaya matanya sembuh. Kami pakai tetes mata dan salep. Semoga matanya juga akan sembuh. Sekarang, Alhamdulillah, aku sudah membawanya ke sini dan dia cocok di sini. Hanya saja, aku akan melakukan sedikit penataan di kandang. Aku akan memindahkan Hector ke bagian depan, teman-teman. Setelah aku memindahkan Hector ke sini, tunggu, apa yang akan aku lakukan tadi? Aku akan memindahkan betina ini ke sana. Aku akan memindahkan Hector ke depan dan membawa Carlos ke sini. Aku juga akan memindahkan gadis ini ke kandang Carlos. Carlos, kenapa kamu menumpahkan air itu, nak? Dasar nakal, apa yang akan terjadi kali ini? Rod di sini supaya bisa berdiri berdampingan dengan rukun. Aku membuat semuanya agar saling cocok. Odin Baba, singaku. Anakku yang tampan. Benar-benar karismatik. Masya Allah, kamu keren banget. Masya Allah, jagoan-jagoanku. Cuacanya juga Masya Allah, panas banget ya. Hari ini juga panas banget. Hasil. Destan. Masya Allah. Lihat tinggi badan Destan. Sudah sebesar kandangnya, Masya Allah. Destan Baba, ayah rela berkorban demi kamu. Anak laki-laki ayah yang gagah. Mereka juga selalu bertengkar setiap malam, tahu nggak? Lucu banget kalau lihat Destan dan Asil saling menggoda. Rena. Masya Allah, anak-anak ini akur, tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, bonjuk apa? Kami mengalami masalah dengan kambing-kambing, teman-teman. Semua kambing menatap mataku, seolah-olah ingin aku melepaskan mereka. Sayangnya, kami hanya tinggal punya 4 kambing. Tunggu sebentar, tunggu. Mari kita ambil Apollo. Apollo singaku. Apollo juga memutus rantainya pagi ini. Sejak pagi aku membiarkannya saja, dia berkeliaran. Ada rantai di lehernya. Lihat, kamu lihat kan, Apollo si brengsek ini memutus rantainya. Sekarang rantai pun sudah tidak kuat menahannya lagi. Ayo, sini nak. Apa yang tadi saya bilang? Sayangnya, kita kehilangan salah satu kambing kita, teman-teman. Salah satu yang putih. Itu sangat membuatku sedih. Benar-benar membuatku kecewa. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia terkena suatu penyakit. Yang lainnya Alhamdulillah baik-baik saja. Tapi sayangnya satu sudah pergi. Lihat bagaimana Dede mulai ribut dengan Apollo. Dede, jangan cari masalah dengan Apollo. Ayo Apollo, ayo nak, ayo nak, ayo nak.
Ayo, singaku, Masya Allah, kamu hebat. Singa Anatolia. Anakku yang tampan. Apollo itu memang anak yang sangat karismatik. Masya Allah untuk anakku. Dede, tenanglah. Menurut kalian, siapa yang lebih kuat? Dede atau Apollo, bro? Apa pendapat kalian? Coba lihat dulu. Lihat, Dede. Dede terlalu dekat sekali. Dede sangat cepat, lihat. Dede sangat cepat. Apollo juga memanfaatkan bulunya. Bulunya tebal, jadi giginya tidak tembus. Carlos Baba, jagoanku. Rottweiler baru juga cocok di sini. Tapi lihat, bakal berantem sekarang. Ayo sini. Taka juga, lihat bagaimana dia berjalan. Taka memang begitu. Lucu sekali. Penampilan Taka benar-benar membuatku terhibur. Sungguh, aku sangat suka dengan Taka itu. Dan juga, seolah-olah anak-anak yang baru itu. Kamu tahu anak-anak itu kan? Dia terlihat seperti ibu dari anak-anak itu. Bro, nanti bisa-bisa terjadi perkelahian. Boncuk, serang mereka dengan tandukmu, biar mereka kapok. Boncuk, serang mereka, nak. Jangan kasihan sama mereka. Ayo sini. Ya ampun, di sini juga penuh lumpur. Aduh. Talente. Ayo sini, Apollo. Apollo kami ikat di sini. Tuan Apollo juga, tunggu sebentar, Apollo. Biar aku lihat rantainya. Tunggu sebentar, nak. Talente. Aku sudah menyiapkan satu kait, Kak. Apollo, setelah ini kamu pakai yang itu ya. Jangan rusak lagi, oke? Tapi rantainya yang ini tipis, ya. Tadi itu si cetor yang diikat di sini. Hati-hati, anak, hati-hati. Pelan-pelan dong, pelan-pelan bayi besar. Bayi besar. Jagoanku, jangan putuskan rantainya. Oke, Apollo, tunggu sebentar. Medusa, kita tidak boleh lewat di depanmu. Medusa akan menyerang kalau ada anjing lain lewat di depannya, teman-teman. Bro, rumputnya sudah terlalu panjang ya. Saya mau bersihkan ini semua, tapi cuacanya panas banget, bro. Sebenarnya saya akan mulai sekitar jam 5 atau 6 pagi. Setelah itu, saya akan mulai membersihkan dengan benar. Sekarang, biar saya kandangkan Taka dulu. Saat kita pergi, siapa saja yang harus kita kandangkan? Mari kita kandangkan Taka dan Rocky. Setelah itu, mari kita berangkat pelan-pelan. Teman-teman, sekarang kita perlahan-lahan sudah sampai di dekat anak kita yang lain. Kalian tahu, tadi aku sudah bilang dia sedang sakit. Sebentar lagi kita akan menanya. Mari kita bertemu dulu dengan pemilik pertamanya. Kakak Pinar, apa kabar? Aku baik, adikku. Kamu bagaimana? Terima kasih, kakak. Aku juga baik. Sekarang, kakak Pinar menghubungiku beberapa hari yang lalu, teman-teman. Dia juga tinggal di sini. Dia bilang ada situasi seperti ini. Anjingku sedang sakit. Setelah itu, aku tanya, apa yang terjadi? Setelah itu, kami datang dan melihat seekor anjing. Keadaannya sangat buruk. Benar sekali. Tolong, Kak, ceritakan secara singkat apa yang telah kita alami kepada orang-orang. Sekalian, perkenalkan dirimu juga. Baik. Biar orang-orang tahu siapa kamu. Orang seperti apa kamu. Aku tinggal di Canakale, saudaraku. Namaku Pinar. Aku punya seekor anjing Belgian Shepherd yang aku adopsi saat usianya 55 hari. Hari Jumat dia sakit. Ketika dia tidak mau makan, aku merasa ada sesuatu yang salah. Lalu kami membawanya ke dokter hewan. Dia menjalani tes darah. Dokter bilang itu awal infeksi. Dia memberi kami 2 suntikan dan beberapa sirup lalu menyuruh kami pulang. Setelah itu, pada hari Minggu, peliharaan saya benar-benar drop. Kami membawanya ke dokter hewan lain. Di sana mereka bilang dia mengalami diare berdarah dan langsung memberinya infus. Mereka bilang, Sen bisa urus hari Senin dengan dokter hewanmu sendiri. Lalu untungnya kami bisa menghubungimu. Hari itu aku mengirimu pesan dan setelah kamu melihat pesannya, kamu langsung membalas. Terima kasih banyak. Setelah itu, dengan perawatanmu, dengan metode pengobatanmu atas izin Allah, kami berhasil membuatnya bisa berdiri lagi. Jadi, hewan yang kami takutkan akan mati itu sekarang, alhamdulillah, bisa dibilang sudah hampir kembali seperti semula. Alhamdulillah. Jadi begini, biar saya jelaskan kepada kalian, teman-teman. Kak, ayo kita tunjukkan dia seperti ini. Tunjukkan adikku. Waktu pertama kali saya datang ke sini, kaki belakang hewan ini tidak kuat menopang tubuhnya. Iya. Dia tidak bisa berdiri dan kondisinya sangat buruk. Matanya dan kulitnya tampak cekung. Ya, dia benar-benar berjuang untuk bertahan hidup. Benar sekali. Keadaannya benar-benar sangat buruk. Sudah berapa hari sejak saya melakukan pengobatan? Karena mereka melakukan pengobatan pada hari Minggu, kami tidak menggunakan infus. Ya, mari kita hitung 2 hari. Jangan hitung kemarin, jangan juga hitung hari ini. Mari kita mulai menghitung dari hari Senin. Jangan hitung hari ini juga. Benar. Jadi, dari Senin, sekarang sudah hari apa? Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. 2 hari, 2-3 hari. Benar. Sekarang kita sudah membuat hewannya benar-benar pulih. Energinya sangat bagus, tidak ada dehidrasi, tidak ada lemas. Kesadarannya sudah kembali, mulai menggonggong, bermain bola, berlari. Belum sepenuhnya sembuh, masih ada beberapa masalah dengan sistem pencernaannya. Pada parvo ini, sistem pencernaan hewan benar-benar rusak. Iya, kita sudah pernah mengalaminya. Jadi, ketika kita bicara tentang parvo, teman-teman, itu menyebabkan diare berdarah. Maksudnya, hewan itu benar-benar mengeluarkan darah seperti air. Tapi, maksudku,
Pada hari Minggu aku bilang, sudah cukup. Lalu aku angkat dan benar-benar keluar darah dari belakang. Darah cair keluar. Aku baringkan di sini, lalu keluar air kencing dan sebagainya. Aku bilang, sudah cukup. Dan tepat saat itu kamu datang. Kamu pikir dia bakal mati kan? Aku bilang dia bakal mati. Ngomong-ngomong, jangan sampai salah paham. Aku sudah kenal kakak Pinar sebelumnya. Iya. Kami pernah ngobrol di luar sebelumnya. Waktu itu dia punya pekerjaan las. Kami sempat membicarakan soal itu. Apakah kami bisa melakukan ini dan itu? Tepat sekali. Ketika dia menghubungi saya, sebenarnya kalau tempatnya jauh, mungkin saya akan sulit membantu. Tapi saya pernah melihat Umay di sini sebelumnya. Saya juga merasa sedih dengan keadaannya. Karena pada kasus Parvo, 80-90% teman-teman biasanya mati. Karena biasanya mati, saya bilang mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Dia juga titipan dari Tuhan kita. Alhamdulillah sekarang sudah baik. Mbak, Umaynya kita lepas ya. Tentu, kita lepas saja dari sana, Kak. Ayo kita lepas Umay, biar kalian lihat dia. Iya. Meskipun anjing kami sudah lengkap vaksinasinya, dia tetap terkena penyakit ini. Mereka sudah memberikan vaksin 3 kombinasi. Tapi meskipun sudah divaksin 3 kombinasi, tetap terkena parvo. Saya bilang seharusnya tidak terlalu sulit. Tapi saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Umay, ayo ke sini. Ayo sini. Ayo sini nak, ayo. Kakak, coba suruh dia bergerak. Tunjukkan keahliannya. Ayo. Ayo sini, nak. Ayo ke sini. Ayo. Umay sekarang usianya tepat 4 bulan kan? Mainannya di mana? Benar, 4 bulan. Anjing Belgian Shepherd berusia 4 bulan. Lihat, langsung tertarik sama mainannya. Kamu lihat kan? Baru mulai penanganan parvo 3-4 hari yang lalu. Jadi alhamdulillah. Sekarang dia agak gugup, makanya dia nggak terlalu aktif. Tapi begitu Ya mau nggak mau. dengan Hamzah. Tidak. Kak, suruh dia nyerang Hamzah. Lepasin dia ke Hamzah. Mau kita suruh dia nyerang Hamzah? Hamzah, mau aku suruh digigit kamu? Hamzah. Hamzah, kamu harus memukulku. Kamu harus tunjukin reaksi mau mukul aku. Tidak lihat. Tapi kakakmu akan menahanmu. Nanti tidak Sakit ya? sakit. Umay, sini. Datang ke Umay nak. Sini, ayo sini cantikku, sini. Aku sudah pernah mengalaminya sekali. Aku tidak akan mengalaminya lagi. Umay ke sini. Ayo sayang. Ayo sini. Dia benar-benar gila bola, gila main. Tentu saja. Lihat. Biarkan saja, nak. Tidak, duduk. Duduk, nak. Tunggu. Tunggu dulu, nak. Ya, 2 hari yang lalu kesadaran ini juga belum ada. Persepsi juga belum ada. Tunggu, nak. Ya, dia bahkan tidak bisa berdiri nak. Iya, bahkan telinga hewannya pun sampai turun. Benar-benar. Matanya juga sudah cekung, maksudku. Iya, benar. Saya datang ke sini dan bilang kemungkinannya 50%, maksud saya. Kalau bisa diselamatkan, ya akan kita selamatkan. Keadaan seperti ini tidak pernah ada sebelumnya. Kalau kamu melihatnya, kamu pasti mengerti. Ya, misalnya sekarang telinga itu tidak penting, itu urusan lain. Tidak, nak, duduklah. Duduk dan tunggu. Jadi dari sini saja sudah kelihatan hewannya memang begitu. Maksudku, dia punya penyakit atau ada masalah. Seperti yang aku bilang hari Jumat. Bahkan dari masalah telinganya saja sudah kelihatan ada sesuatu. Tapi alhamdulillah, kamu datang tepat waktu. Kita sudah sampai sejauh ini. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk selanjutnya juga. Ya, sekarang. Kamu mau ini, sayang? Kita akan melakukan yang terbaik agar semuanya baik-baik saja. Karena parvo bisa kambuh lagi nanti. Duduk. Sebagai langkah pencegahan, jangan langsung mengira sudah sembuh, lalu tertawa atau senang dulu. Ya, benar begitu. Kamu harus bersyukur, tapi tetap saja bisa menyerang secara tiba-tiba, teman-teman. Jadi, ada proses pengobatan selama 14 hari. Kita akan terus memberikan dukungan agar tidak kambuh lagi. Sekarang, apakah Umay sedang dilatih? Sebagian. Sebagian ya. Aku punya pelatihan yang aku lakukan sendiri, tapi setelah 1 bulan, kalau Umay sudah pulih, dia akan dibawa ke orang yang menjualnya kepadaku di Manisa untuk ikut pelatihan 2 bulan lagi. Setelah Umay sembuh, dia akan ikut pelatihan. Ya, setelah sembuh. Coba kasih ke aku, Kak. Umay, sini. Sini, tunggu. Duduk. Sini duduk. Pintar sekali putriku, pintar sekali cantikku. Sini. Umay juga mengalami masalah rakitis. Lihat, kaki depannya mulai agak bengkok. Sedikit ya. Untuk itu juga kakak, kita akan coba pakai obat-obatan. Semoga saja kaki depannya bisa kita luruskan. Setelah itu, baru kamu kirim dia untuk pelatihan. Duduk, tunggu. Duduk. Ya, sekarang kalian semua bilang pada saya untuk ambil Belgian Malinois. Tenang. Lihat, mereka adalah anjing yang sangat cerdas. Saya suka anjing Malinois ini, tapi mereka agak tidak stabil, teman-teman. Benar. Benar, mereka adalah hewan yang agresinya mudah terpicu. Selain itu, mereka mudah terpicu, sangat sering menggonggong. Jadi, saya tidak memilih mereka. Tapi, Ya, kalau sudah dilatih, mereka jadi luar biasa. iya benar. Tujuan utamaku dari awal memang sifat penjaganya, supaya bisa melindungi rumah dan orang-orang di dalamnya. Bahkan waktu usianya baru sekitar 60-65 hari, dia sudah mulai menjaga. Sebenarnya ini bukan hal yang biasa. Dia adalah hewan yang sangat mencintai pemiliknya. Sekarang begini, biar aku pegang dia dulu kakak, kamu tunjukkan bagaimana dia melindungi. Hamzah, coba kamu pura-pura memukul. Pegang talinya. Aku sudah pegang, kamu tenang saja. Hamzah, tenang saja aku. Umay. Ya Allah, dia balik ke arahku. Baik. Tenang.
Lihat gerakan Hamzah. Dia berguling, lalu kalau dia berhenti seperti ini Hamzah, dia berdiri seperti ini seolah-olah akan berhenti. Hamzah sedikit jadi korban. Hamzah sedikit juga jadi korban Umay. Tiba-tiba dia berbalik ke arahku. Tidak. Oke, tenang. Duduk. Oke, duduk. Ya, Kakak Pinar. Duduk. Jangan, nanti kamu lepas dia. Dia pasti langsung lari ke arahku. Duduk, Mak. Duduk. Ya, mereka benar-benar protektif banget, bro. Duduk. Lihat deh, ini masih anak anjing umur 4 bulan, cantik banget. Nanti, suatu hari, kita carikan teman untuk dia juga. Benar, kita memang berpikir seperti itu. Kita punya rencana seperti itu. Kamu mau anjing Cane Corso? Aku mau Cane Corso. Dia mau anak anjing Cane Corso yang bagus dari Carlos. Nanti kita carikan juga teman jantan yang bagus untuknya suatu hari nanti. Kita sembuhkan dulu. Sudah cukup repot dengan Seiko Belgium Malinois. Sekarang harus repot juga dengan Seiko King Corso. Kita coba saja, Kak. Mari kita lihat mana yang lebih melelahkan. Berurusan dengan hewan lebih menyenangkan daripada berurusan dengan manusia. Tentu saja Kak, memang begitu. Sekarang jangan tinggalkan itu Kak. Ayo kita berikan sisa obatnya dulu. Lihat bagaimana keadaannya. Ya, sekarang kalian tahu teman-teman, karena saya juga sudah bertahun-tahun menghadapi penyakit ini. Jadi mau tidak mau memang terjadi seperti itu. Parvo, distemper, itu semua adalah penyakit yang sangat mematikan dan berbahaya. Saya juga ingin membantu kakak kita, karena situasi yang dialami. Yang penting anaknya sehat, yang lain tidak penting. Kak, saya datang ke sana. Ayo, datanglah. Sekarang saat saya memberikan suntikan ini, si gila ini menggigit. Kita punya masalah seperti itu. Duduk, dan tunggu. Kakak, kamu pindah ke sisi lain. Atau tunggu, aku harus melakukannya begini. Kita pindah begini. Oh, kamu pindah ke sisi lain. Tunggu sebentar. Ayo, sini, nak. Kakak, hasilnya sama saja. Aku akan datang seperti ini aku. Kamu balik ke arah yang lain. Pegang dia dari depan, dari situ. Shh, diam. Tunggu. Umay, jangan. Umay mutanya begini. Itu satu-satunya sisi buruknya, teman-teman. Tak, ayo dong. Sekarang kita suntik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, Umay. Pintar sekali, putriku. Sudah selesai? Baik. Kakak lari. Tunggu sebentar. Ayo, kita kasih makan itu juga dulu. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, lari. Sekarang lari. Terima kasih. Cepat, nak. Hati-hati ya. Suntikannya sudah aku kasih. Si gila ini bakal mencabik-cabik aku. Lihat saja. Tenang. Umay, coba lepaskan sekarang. Lepaskan di sana. Hah? Biar aku pancing dia. Umay. Hah? Yang ngomong apa sih? Hah? Gila. Lihat itu sekarang. Masya Allah buat dia. Tapi kamu lihat energinya. Luar biasa. Kamu memang jagoanku. Tempat ini juga paling hanya bisa menampung kita selama sebulan lagi dalam kondisi sakit seperti ini. Kita pasti harus cari tempat baru. Kakak, seperti yang sudah aku bilang, yang perlu dibakar di sini sudah kamu bakar. Iya, benar. Satu-satunya solusi untuk penyakit ini adalah membunuh kuman dengan menggunakan pemutih atau zefiran. Bersihkan semua tempat yang aku sebutkan dengan pemutih. Bakar yang perlu dibakar juga. Jangan rusak gubuknya jangan dirusak. Itu bisa diatasi dengan cairan yang bagus. Benar. Ya, semua tempat yang dilewati hewan ini saat sakit harus dibersihkan dengan pemutih. Seluruh taman. Mengerti? Kamu sudah tahu, seluruh taman juga sedang dalam tahap pembersihan dan pembangunan. Nanti dalam proses itu kita juga akan bereskan tempat itu. Biar dia benar-benar sembuh dulu. Biar dia benar-benar pulih. Disinfeksi semua tempat dengan baik. Benar. Suatu hari nanti kamu bawa anjing, jangan sampai jadi masalah. Yang tuh? Sekarang kita juga akan memberikan suntikan lainnya untuknya. Perkembangannya baik. Kamu bisa lihat sendiri energinya. Syukurlah. InsyaAllah akan semakin baik. Nanti kita juga akan menegakkan telinganya. Benar. Untuk itu juga kita akan memulai pengobatan. Kakinya juga akan membaik. Setelah itu, semoga setelah pelatihan kita juga bisa membuat video dengannya. Latih dia, bawa dia ke peternakan. Benar sekali, Kak. Mari kita lakukan seperti itu. Mari kita perkenalkan dia dengan anjing-anjing kita di peternakan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di sana juga. Sekarang kamu lihat saja. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakek dengan ini. Dengar rumah, kamu di sini sok gaya sama aku nak. Di sana juga kakek begitu ke kamu. Di peternakan juga mereka bakal ngasih kamu pelajaran. Ini betina, jadi betina lain akan marah padanya. Kalau Nyonya Mala lihat dia bertingkah seperti ini, kamu tahu sendiri. Sekarang Hamzah bawa satu bola. Kemarin aku dan Hamzah main bola di sini. Hamzah, ayo sini, kita main bola lagi. Kakak, kamu juga mau main? Ya, aku main sama Umay aja deh. Kamu mau main sama Umay? Aku sebenarnya kurang suka. Kak, kali ini gawang kecilnya punya aku ya. Game yang mana? Gawang kecil itu punya aku ya. Aku pindah ke sini ya. Iya. Lalu kenapa gawang besarnya buat aku? Kita main dari gawang ke gawang. Kita akan main dari gawang ke gawang. Kak, di sini ternyata ada banyak selada. Ada banyak. Ada. Ya, ayo ke sini sekarang. Siapkan sebuah kantong plastik. Saya baru saja melihat selada itu. Saat pergi nanti, mari kita ambil satu selada. Orang yang tadi memberikan selada dan daun-daun segar juga memberikan bayam dan lainnya. Terima kasih padanya. Aku baru saja melihat seladanya. Silakan. Mulai dari aku. Nak, sekarang kita ngapain? Main bola atau main dari gawang ke gawang? Main bola.
Kak, tunggu. Tunggu Kak, biar aku yang mulai duluan. Kenapa kamu yang mulai? Haha, gol. Bukan. Bro, julukanku Cristiano Typhoon ya. Mereka memanggilku Ronaldo. Ayo. Kita ajak juga Umay ke pertandingan. Ya, Typhoon? Biar diikut. Umay juga ikut. Biar aku bawa Umay juga. Taruh Umay di gawang, bola nggak bakal lewat. Tidak. Kenapa tidak? Haju. Nah, aku terjepit sendirian di sini. Izin keluar. Gol. Bukan. Kok bisa bukan sih? Tangan. Yel. Juga kena tangan, nak. Yel. Kemarin, berapa kali kamu memegang bola? Yarin, kena tangan. Wah, kamu sudah sampai di mana? Dari sini. Ayo, itu bukan gawang. Kakak malah merusak selada. Lihat, dia sedang merusak selada. Skornya 1-0. Ayolah, katanya 1-0. 1-0. Ayo. Gojek. Lah. Gol. Mantap. Kita sudah habis, teman-teman. Hari ini kamu sedang beruntung, Hamzah. Oi. Dari gawang ke gawang boleh? Tidak ada. Kok tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu, aku akan maju ke depan gawang dan menembak. Gol. Kakak, lepaskan Umay. Lepaskan, biar dia datang, kita tunjukkan cara bermain bola. Lepaskan. Aku tidak bertanggung jawab, tapi jaga dia baik-baik. Hamzah, cepat lari. Hamzah datang. Tidak. Umay, datanglah. Umay. Ya? Jangan lakukan itu. Umay datang. Umay, cepat. Ambil bolanya. Aku melemparnya sana jauh. Tarik ke sana. Typhoon. Ya. Kelemahan terbesar Umay adalah sapu ini. Dia ingin bermain dengan sapu itu kan? Bawa ke sini, nak. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Nanti dia pecahin nih, ambil. Kamu saja yang ambil. Bawa ke sini. Kamu saja yang ambil ya. Kali ini dia akan menggigitku. Ambil saja. Kakak, lihat. Dia akan melepaskan lalu menggigit tanganmu. Tidak. Dia tidak akan melakukannya. Dia udah ngunci, lihat si gila itu. Ya, dia sudah lepas. Hei, Tidak. Tidak. Lempar bolanya. lari Umay. Kakak, apa yang kamu lakukan sih? Sudahlah, biarkan dia bermain. Kakak, kamu lagi ngapain sih? Sekarang kakak, energinya bagus. Sebentar lagi kita lakukan suntikan lainnya juga. Baik, kakak. Jangan terlalu melelahkan Umay lagi. Benar. Kalau habis makan, kami tidak melepasnya terlalu lama, teman-teman. Energinya bagus, tapi jangan terlalu bikin dia capek juga. Soalnya dia baru saja sembuh dari sakit. Kakak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sudah hampir seminggu ini kamu selalu bersama kami, siang dan malam. Kamu membuat putriku bisa berdiri lagi. Semoga tidak ada halangan. Aku juga yakin tidak akan ada masalah. Kamu datang seperti malaikat penolong. Aku sangat berterima kasih padamu dan istrimu, baik untuk pengobatan maupun persahabatan kalian. Tidak apa-apa, kakak. Aku hanya bisa bilang, semoga Allah memberkati kalian. Yang penting anak baik-baik saja. Yang lainnya tidak terlalu penting. Aku juga sudah datang ke rumahmu dan melihat sendiri kecintaanmu pada hewan. Aku juga melihat bagaimana kamu merawat hewan-hewan itu. Mereka semua juga seperti anak-anak kita. Maksudku, orang-orang harus percaya, bukan hanya percaya, tapi benar-benar bisa membawa dan meninggalkan hewan mereka di sini tanpa ragu. Kami adalah orang-orang yang membawa slogan. Bukan anjing, tapi seperti anak sendiri ke Turki. Benar sekali, Kak. Kamu tidak akan tahu hanya dengan mendengar cerita, tapi aku sudah melihatnya sendiri dengan mataku. Maksudku, kamu mengalaminya sendiri, kamu melihat sendiri bagaimana hewan-hewan itu memandang kita, bagaimana mereka mencintai kita. Kamu memperlakukan mereka semua seperti anakmu sendiri. Yang di dalam kandang pun diperhatikan, yang di rumah pun juga. Mereka semua memang anak kita. Tidak ada bedanya sama sekali. Semoga urusan lancar dan kamu selalu untung, Kakak. Terima kasih, kakak. Seperti yang aku bilang, kalau ada masalah lagi, tinggal telepon aku saja. Semoga begitu, Kakak. Semoga begitu. Semoga saja tidak terjadi. Si kecil kita sudah pulih dan akan semakin membaik. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk melihat saat-saat dia dilatih dan saat-saat dia menegakkan telinganya. Amin. Semoga dia tidak pernah terkena penyakit buruk seperti ini lagi, kakak. Amin, Kakak. Kalian juga doakan ya, teman-teman. Jangan lupa ucapkan Masya Allah untuk Anam. Aku sangat sayang kalian semua. Jangan lupa like videonya dan subscribe. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat, teman-teman.